Hai semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan nilai dan norma konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD serta harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara sebagai materi presentasi kami. Dan perkenalkan anggota kelompok kami ada Junifer Irungan, Angelica Plangiten, Kevin Manuela, Asya Amin, Cheryl Ngantung, dan Abraham Duwiri. Pengertian: nilai dan norma konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang menjadi landasan filosofis, moral, dan hukum negara Indonesia. Nilai-nilai ini mencerminkan cita-cita luhur bangsa Indonesia, sedangkan norma-norma mengatur tata cara atau prosedur pelaksanaan kekuasaan negara. Selain itu, konstitusionalitas ketentuan perundang-undang di bawah Undang-Undang Dasar 1945 berkaitan dengan kesesuaian setiap aturan hukum dengan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Baiklah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi pada materi kita harus memahami simbol kebangsaan negara Indonesia. Jadi, simbol kebangsaan negara Indonesia itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang terdapat 4 poin, yaitu bendera merah putih. Bendera ini melambangkan kemerdekaan dan identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia berperan sebagai jembatan persatuan di antara beragamnya bahasa dari suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila ini melambangkan kekuatan dan keagungan serta memiliki perisai yang berisi 5 simbol Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir yaitu lagu Indonesia Raya, di mana lagu ini dapat memperkuat semangat patriotisme dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Harmoni antara hak dan kewajiban merupakan pilar utama keberhasilan demokrasi yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan musyawarah mufakat. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan perlindungan, keadilan, fasilitas, dan kesempatan agar warga negara dapat menjalankan haknya, seperti hak untuk berpendapat dalam politik dan menikmati kesejahteraan sosial. Sebaliknya, warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan menjaga keutuhan serta keamanan negara. Kedaulatan rakyat berarti semua kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang dilaksanakan melalui proses demokrasi. Negara hadir sebagai representasi kehendak rakyat dan bertugas melindungi hak-hak warga negara sekaligus mengatur kewajiban mereka demi kepentingan bersama. Dalam kerangka ini, rakyat memiliki hak untuk menentukan arah kebijakan dan pemerintahan, namun juga berkewajiban mematuhi aturan yang telah disepakati demi ketertiban dan kesejahteraan bersama. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam contoh-contohnya. Yang pertama ada tentang aspek kewajiban, yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi semua orang, menghormati hak asasi manusia orang lain, menaati semua perundang-undangan yang ada, tidak menyebarkan ujaran kebencian, menggunakan hak pilih dalam pemilu dan pilkada, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta ikut mengembangkan UMKM dan ekonomi kreatif. Contoh yang kedua, aspek hak, yaitu warga negara berhak mendapatkan perlindungan, pelayanan, dan kesempatan yang adil dari negara. Negara berhak memungut pajak dan retribusi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Yang ketiga, terakhir, negara berhak mendapatkan dukungan dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional. Jadi, kesimpulan dari materi kita yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, harmoni, hak dan kewajiban warga negara adalah fondasi penting untuk menjaga persatuan bangsa. Sementara itu, simbol-simbol kebangsaan seperti bendera merah putih, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya berfungsi sebagai pengikat identitas kolektif bangsa Indonesia agar tetap utuh dalam menghadapi tantangan internal maupun tantangan global. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Terima kasih.